Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Nazir Ramadhani dari kelas 3D AKM akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategis analisis SWOT PT Kimia Farma Tbk. Sejarah perusahaan berdiri pada tahun 1917. Awal berdiri Kimia Farma ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awal nama perusahaan yaitu Neve Chemical Handel Petchem and Co. Tahun 1958 peluburan farmasi oleh pemerintah menjadi PNF Perusahaan Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Pada tahun 1971 perubahan nama perusahaan yang awalnya menjadi PNF Perusahaan Negara Farmasi menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Tahun 2019 perubahan nama terjadi, yaitu yang semula PT Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang visi dan misi dari perusahaan PT Kimia Farma. Yang pertama, visi menjadi perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang berdaya saing global. Untuk misinya menyediakan produk jasa layanan kesehatan yang unggul, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan. Yang kedua, mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, karyawan, pihak lain berkepentingan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia guna pengembangan perusahaan, serta dapat berperan aktif dalam mengembangkan industri kesehatan nasional. Analisis SWOT-nya, yang pertama, strength itu mengembangkan obat dengan rumusan kimia terbaru serta banyak menghasilkan produk kesehatan baru yang berbasis teknologi tinggi. Obat generik merupakan salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki keunggulan yang lebih murah 8 kali dari obat paten. Untuk yang selanjutnya, opportunities, besarnya penduduk Indonesia dan masih rendahnya konsumsi obat per kapita menyebabkan pasar potensial yang dikembangkan sangat luas. Cenderung perkembangan sistem penanganan kesehatan yang wajar dapat menyalurkan tenaga, termasuk dokter dan obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien. Yang selanjutnya itu weakness, obat generik. Obat generik kemasan dan variasi keragaman obat generik memiliki penilaian yang negatif. Jadi obat generik ini di mata masyarakat itu dianggap negatif karena dia tidak menghasilkan produk yang belum dipercaya di masyarakat. Jadi obat generik ini di masyarakat masih belum dipercaya atau masih menimbulkan efek negatif. Yang selanjutnya trade, legal system belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif. Semakin luasnya pasar yang ingin dicapai, yaitu penembus pasar internasional, akan semakin meningkatkan pula pesaing-pesaing bisnis farmasi. Jadi di trade ini dari PT Kimia Farma itu masih kesulitan dalam menanggulangi obat palsu. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari PT Kimia Farma, masih belum bisa menyaring obat-obat palsu yang berada di pasaran. Yang selanjutnya, masalah perusahaan. Yang pertama, masalah bahan baku. Hampir semua mayoritas bahan baku yang ada di PT Kimia Farma untuk pembuatan generik itu masih menggunakan impor, sehingga itu berdampak pada suku bunga bank atau suku bunga pengaruh pada pengembalian pinjaman bank akan itu berpengaruh karena saat bunga rendah perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding saat suku bunganya tinggi. Jadi ketika bahan bakunya itu kita impor, terus suku bunganya itu menaik, itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu karena suku bunganya yang harus dibayar itu terlalu tinggi. Terus produksi obat, manajemen perusahaan perlu menemukan upaya atau tindakan untuk lebih meningkatkan kemasan produk. Jadi sebisa mungkin perusahaan itu membuat produk yang lebih dapat dipercaya oleh masyarakat, terjangkau, sama bahan bakunya itu berasal dari dalam negeri.
Yang selanjutnya kita akan menjelaskan strategi perusahaan. Strategi perusahaan yang akan dilakukan, yang pertama sumber daya manusia. Kimia Farma dipimpin oleh tenaga apoteker yang bekerja full time sehingga dapat melayani informasi obat dengan baik. Yang kedua, berupaya menggunakan bahan baku berasal dari Indonesia. Yang ketiga, tentang produk, strategi perusahaan tentang produk. Banyak produk Kimia Farma menjadi inovator dan pengembangan obat-obat serta ramuan kimia baik dengan kemampuan sendiri maupun melayani aliansi strategis dengan militer internasional. Yang keempat, strategi perusahaan tentang memasarkan obat generik yang dilakukan oleh perusahaan juga sejalan dengan meningkatnya jumlah permintaan konsumen akan obat secara keseluruhan. Potensi pasar bisnis industri farmasi Indonesia masih belum terpenuhi, sehingga pemasaran itu dapat diambil dari PT Kimia Farma untuk memasarkan obat generik lebih luas lagi. Yang terakhir yaitu perusahaan PT Kimia Farma memiliki 340 apotek yang tersebar di seluruh Indonesia yang memimpin pasar di bidang perapotikan dan penguasaan pasar obat farmasi di Indonesia. Yaitu kesimpulan, Kimia Farma merupakan perusahaan yang mengeluarkan produk kesehatan untuk masyarakat. Banyak produk Kimia Farma yang menjadi inovasi dan mengembangkan obat-obat serta ramuan kimia baik dan kemampuan sendiri atau maupun aliansi strategis dengan militer nasional, serta banyak menghasilkan produk yang berbasis teknologi tinggi, kinerja kemasan variasi, keragaman obat generik, memiliki penilaian yang positif di masyarakat, sehingga pihak manajemen perusahaan perlu menerapkan upaya tindakan untuk lebih meningkatkan kemasan produk agar lebih menarik perhatian dan meyakinkan konsumen, serta menambah varian-varian baru agar konsumen memiliki pilihan alternatif dalam mengonsumsi obat generik. Besarnya penduduk Indonesia yang masih rendahnya konsumsi obat per kapita menyebabkan pasar potensial yang dikembangkan lebih luas. Adanya kompetisi internasional yang cukup keras jika memicu PT Kimia Farma untuk mengembangkan obat yang lebih inovasi dan modern. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya yang menjelaskan tentang PT Kimia Farma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.